Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kebun Firdani, Gen Z berkebun. Pagi ini aku mau ngelanjutin pengolahan lahan aku untuk pembuatan bedengan. Nanti yang mau aku tanami adalah tanaman cabai lagi. Jadi seperti apa proses pembuatan lahannya? Mari simak video ini. Nah, kemarin yang di situ kemarin pagi sudah aku garap. Kemudian nanti kita lanjutkan yang di sebelah sini. Ini sudah ada 2 bedengan. Yang ini yang mau dilanjut. Sudah aku bentangkan tali untuk pembatasnya. Lebarnya kurang lebih setengah meter atau 50 cm. Dengan jarak antar bedengannya kurang lebih 60 cm. Kita awali dengan bismillah. Ya, kerja pakai cangkul seperti ini kita kerjakan dengan santai saja. Nah, ini ada cacing tanahnya, menandakan tanahnya masih subur atau kandungan bahan organiknya masih tinggi. Karena cacing tanah ini juga sebagai indikator yang menandakan tanah itu subur. Karena cacing tanah itu makanannya adalah bahan organik. Ketika bahan organik itu masih ada, maka cacing tanah pun pasti ada. Nih, cacingnya besar-besar. Kita biarin aja di situ. Oke, kita lanjut lagi. Kedalamannya ini kurang lebih 20 cm. Karena nanti juga tanah yang di samping-sampingnya ini kita tumpukan ke atas tanah yang sudah digemburkan ini. Nah, yang ini tadi sudah selesai. Kita lanjut ke sebelahnya lagi. Tapi kita skip aja karena prosesnya juga sama. Tanahnya kita gemburkan dulu pakai cangkul seperti yang tadi sampai semua area lahannya itu digemburkan. Kita lanjut aja ke proses pemupukan dasar. Nah, ini kotoran ayam yang sudah aku fermentasi menggunakan kompos bag 80 liter. Jadi ini nanti sebagian aku gunakan ke lahan yang aku gemburkan kemarin. Kalau ini tidak cukup, nanti kita gunakan kotoran ayam yang mentah. Jadi kondisinya seperti ini. Kotoran ayam yang sebelumnya menggumpal, kondisinya sekarang sudah remuk seperti ini. Persis seperti tanah dan tidak berbau. Besar kemungkinan ini sudah aman digunakan untuk pupuk dasaran yang aman untuk tanaman. Nah, kondisinya seperti ini. Sudah remuk dan dingin. Nah, baru kita taburkan ke lahan. Takaran pupuk kandang yang digunakan pada lahan yang belum pernah ditanami sebelumnya tergantung pada beberapa faktor, seperti pertama, jenis tanah. Lahan dengan tanah liat membutuhkan pupuk kandang yang lebih banyak daripada lahan dengan tanah berpasir. Hal ini karena tanah liat memiliki daya ikat air dan unsur hara yang lebih tinggi, sehingga pupuk kandang lebih mudah tercuci. Kemudian kondisi tanah. Lahan dengan tanah yang tandus tentunya membutuhkan
pupuk kandang yang lebih banyak daripada lahan dengan tanah yang subur seperti tanah lahan aku ini. Karena tanah ini belum pernah ditanami sebelumnya dan juga kondisi fisik, kimia, dan biologi tanahnya itu masih bagus, jadi aku menggunakan pupuk kandang secukupnya aja. Kondisinya seperti ini. Nanti ini kita tutup dengan tanah yang ada di sampingnya ini. Kita tutup dengan tanah yang ada di sampingnya setelah nanti kita semprot M4. Nah, jadi seperti ini aku menaburkannya secara merata ke seluruh bagian tanah yang aku gemburkan kemarin. Setelah ini baru aku spraykan M4 pertanian. Setelah aku taburkan tadi, ternyata hujan ringan. Jadi kebetulan sekali ini sangat bagus sekali agar kotoran ayam tadi, pupuk kandang tadi langsung meresap ke tanah. Nah, jadi seperti inilah bentuknya jadinya. Ini M4-nya yang sudah aku aktifkan, kurang lebih banyaknya 1 liter. Aku gunakan 1 gelas air mineral ini untuk 1 tangki. Satu gelas ini untuk 1 tangki. Aku hanya menggunakan M4 ini untuk sterilisasi lahannya, karena bakteri M4 pertanian ini memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri yang merugikan. Namun mekanismenya tidak langsung membunuh seperti antibiotik. OM4 mengandung berbagai jenis mikroorganisme yang menguntungkan, yang bersaing dengan bakteri merugikan untuk mendapatkan sumber makanan dan ruang hidup. Saat bakteri menguntungkan mendominasi, bakteri merugikan akan terdesak dan populasinya akan berkurang. OM4 ini juga membantu meningkatkan struktur tanah, sehingga tanah menjadi lebih gembur dan poros. Hal ini memungkinkan air dan udara masuk ke dalam tanah dengan lebih mudah, yang tidak disukai oleh bakteri yang merugikan. Jadi secara singkatnya, bakteri OM4 pertanian ini tidak secara langsung membunuh bakteri merugikan seperti antibiotik. Namun, OM4 bekerja dengan cara mengubah lingkungan tanah menjadi lingkungan yang tidak ramah bagi bakteri merugikan dan mendorong pertumbuhan bakteri menguntungkan, sehingga secara tidak langsung membantu membunuh bakteri merugikan. Setelah dispray M4 tadi, baru kita timbun menggunakan tanah di sampingnya ini. Kenapa kita tutup tanah setelah dispray M4? Karena bakteri M4 ini memiliki kinerja yang lebih optimal pada kondisi tanah yang lembab. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, memudahkan pergerakan bakteri. Tanah yang lembab memiliki kandungan air yang cukup untuk membantu pergerakan bakteri EM4 di dalam tanah. Bakteri EM4 membutuhkan air untuk bergerak dan mencari sumber makanan seperti bahan organik dan mikroorganisme lain. Pada kondisi tanah yang kering, bakteri EM4 akan kesulitan bergerak dan dapat mati. Kemudian yang kedua, meningkatkan aktivitas bakteri. Air membantu menjaga tingkat kelembaban yang optimal di sekitar bakteri EM4, sehingga bakteri EM4 dapat melakukan metabolisme dan aktivitasnya dengan lebih baik. Pada kondisi tanah yang kering, bakteri EM4 akan mengalami stres dan aktivitasnya akan terhambat. Itulah juga yang menjadi alasan kenapa kita harus menjaga suhu dan kelembaban pada saat proses fermentasi kotoran ayam menggunakan EM4.
Nah, sudah mulai terbentuk bedengan. Baru setelah ini aku akan taburkan kapur dolomit atau bisa juga kapur tohor, kapur bangunan. Fungsinya sama aja untuk itulah tadi akhir prosesnya. Sekarang aku biarkan ini kurang lebih 1 minggu sambil menunggu bibit cabenya cukup besar untuk siap dipindahkan ke lahan ini. Mungkin itu saja yang dapat aku bagikan di video kali ini. Kritik, saran, dan komentar silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.